Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ani Mutisari, NPM 1940102006. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penulisan karya ilmiah di Universitas Borneo Tarakan. Berikut adalah tutorialnya. Dalam membuat kerangka tulisan karya ilmiah, yang pertama kita harus menentukan ukuran dan jenis kertas, yaitu caranya masuk ke layout, kemudian size. Setelah itu ada letter, tabloid, lega, dan lain-lain. Dalam penulisan karya ilmiah sesuai Universitas Borneo Tarakan menggunakan A4, jadi kita pilih saja A4. Setelah itu untuk menentukan ukuran kertasnya, kita akan masuk ke margin. Setelah itu kita tik custom margin. Setelah itu kita tentukan ukurannya, biasanya menggunakan 3433, yaitu top. Yang top itu artinya atas, jadi kita ubah menjadi 3. Setelah itu bagian left atau bagian kiri kita ubah menjadi 4. Bagian bottom atau atas kita ubah jadi 3, dan right atau kanan kita ubah menjadi 3. Setelah itu kita oke. Kemudian jika di dalam laptop atau netbook yang kalian pakai masih menggunakan inci, jadi kita masuk ke file dan ubah menjadi cm. Setelah itu kita ke advance, kemudian kita lihat di bagian display. Nah, di bagian display ini ada tulisan show, yang itu setelah itu kita pilih jadi cm. Jika masih inci, ubah saja menjadi cm atau ke milimeter dan lain-lain sesuai yang kalian inginkan. Kita oke saja. Kemudian kita akan menuliskan kerangka utamanya, biasanya terdiri dari bab-bab besar dan juga subbabnya. Bab-bab besar biasa terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab seterusnya. Misalkan di sini kita ketikkan bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Untuk bab 3 kita ketikkan metode penelitian. Untuk bab 4 kita ketikkan pembahasan. Dan untuk bab 5 biasanya ini dalam penulisan bab menggunakan angka Romawi ya, bukan menggunakan angka biasa. Jadi untuk bab 5 kita ketikkan saja di sini penutup. Oke, dan setelah itu biasanya di dalam bab-bab besar seperti ini biasanya ada subbab. Untuk mengetikkan subbabnya kita enter saja. Setelah itu kita ketikkan saja di sini bab 1 pendahuluan, biasanya ada latar belakang. Kemudian setelah latar belakang biasanya ada tujuan penelitian. Dan setelah itu yaitu manfaat penelitian. Begitu juga dengan subbab bab 2 di tinjauan pustaka, kita tuliskan saja di sini. Biasanya di tinjauan pustaka itu ada tinjauan pustaka yang pertama, pustaka. Dan yang kedua yaitu biasanya ada landasan teori. Dan yang ketiga yaitu ada aspek kognitif. Begitu juga dengan subbab bab 3, kita tuliskan di sini waktu dan tempat, dan juga alat dan bahan.
Kemudian di bab 4 pembahasan, subbabnya itu terdiri dari hasil penelitian dan juga pembahasan. Kemudian di bab 5 penutup, itu biasa umumnya terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Setelah itu kita akan mengelompokkan bab besarnya dan juga subbabnya ini. Untuk bab besarnya kita kelompokkan ke heading 1. Caranya yaitu masuk ke menu home, kemudian letakkan di heading 1. Begitu juga bab 2 heading 1, bab 3 heading 1, bab 4 heading 1, bab 5 heading 1. Kemudian subbabnya kita golongkan menjadi heading 2. Caranya tinggal blok saja letakkan di heading 2. Subbab bab 2 juga, subbab bab 3, subbab bab 4 dan juga subbab bab 5 kelompokkan ke dalam heading 2. Oke, setelah seperti ini kita akan merubah jenis hurufnya dan juga dari warna-warna hurufnya, yaitu letakkan kursor kalian di dalam bab 1 pendahuluan ini, kemudian heading 1, klik kanan, kemudian modify. Setelah itu kita akan merubah warnanya terlebih dahulu menjadi hitam. Ukurannya 12 dan juga Times New Roman hurufnya. Setelah itu letakkan bab besar ini di center atau tengah. Setelah itu lihat previewnya ini, kemudian oke. Setelah itu kita masuk ke heading 1, modify lagi dikarenakan tadi belum kita bold. Setelah itu kita bold, setelah itu kita oke. Jadi setelah itu bagian subbabnya juga kita akan ubah. Jadi kita masuk ke heading 2, letakkan kursor di latar belakang, letakkan di heading 2, kemudian modify. Setelah itu seperti tadi kita ubah warna, kemudian hurufnya jadi 12 dan juga Times New Roman. Lihat previewnya di sini ya. Jadi setelah itu kita bold juga, kemudian lalu kita oke lagi. Oke, dan ini sudah otomatis terubah semua ya. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan kalimat di subbabnya dengan cara enter, kemudian kita kopikan saja. Ini saya mengambil contoh dari artikel lain, jadi kita kopikan saja sampai di akhir, sampai di bab 5 penutup. Oke, setelah itu kita akan mengatur paragrafnya. Di bagian kalimat ini kita masukkan ke style normal. Setelah itu kita masuk ke modify, kita atur Times New Roman 12 dan juga kita lihat di previewnya awal kalimatnya itu tidak menjolak, jadi kita ubah, kita masuk ke menu format, yaitu ke paragraf. Kemudian kita pilih bagian spesial ini, kita ubah jadi first line ya. Setelah itu kita oke. Nah, di bagian preview sudah menjolak jadi oke. Nah, jadi ini sudah oke ya, sudah menjolak semuanya juga sudah menjolak. Tetapi di bagian subbabnya ini dia terikut juga menjolak. Jadi kita ubah saja caranya. Letakkan kursor di latar belakang ini. Kemudian kita ke heading 1, setelah itu heading 2, setelah itu kita ke modify, kemudian kita pilih format, paragraf, dan bagian spesial kita nonkan. Oke, jadi kita oke lagi. Bagian previewnya sudah rata. Oke, jadi dia sudah sejajar ya sama dengan kalimat yang keduanya. Di bawahnya juga sudah sejajar semua, otomatis sejajar semua. Kemudian kita akan membuat daftar isi, yaitu letakkan kursor di bagian bab, kemudian masuk ke preference, kemudian table of column, dan kita pilih automatic table column 2. Nah, setelah ini jadi otomatis semua, tidak perlu mengetik satu-satu. Kemudian kita hapuskan table of column ini dan kita enter dan gantikan dengan daftar isi. Kemudian letakkan kursor sambil daftar isi, kemudian masuk menu home, lalu heading 1. Jadi otomatis di tengah ya. Jadi kemudian setelah ini kita akan mengupdate ini. Caranya ketika update, klik kanan langsung update table.
Nah, jadi daftar isi ada sudah di bagian daftar isi situ ya, jadi tidak perlu mengetikkan lagi. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah dan biasanya di bagian bab 1 pendahuluan ini terletak di bawahnya ya. Jadi caranya yaitu kita tekankan saja Ctrl plus Enter. Jadi seperti ini. Tetapi bab satunya ini tidak sejajar, jadi kita masuk ke heading, klik kanan modify, kemudian kita masuk ke format dan paragraf, dan bagian spesial kita nonkan karena tadi dia terikut masuk ke dalam, jadi kita oke kan saja. Nah, jadi kita jadi sudah ya, jadi sudah sejajar semua. Tetapi yang di bagian bab berikutnya itu tidak terikut, jadi kita ketikkan lagi Ctrl plus Enter. Oke, jadi otomatis di tengah juga sudah babnya. Begitu juga dengan bab selanjutnya, kita letakkan di bagian bawah babnya, jadi semuanya klik Ctrl plus Enter. Setelah itu kita akan membuat poin-poin, yaitu letakkan kursus samping latar belakang, kemudian masuk menu home, kemudian pencet yang itu, kemudian pilih yang saya klik. Setelah itu masih ada satu saja, belum ada 1.1, kemudian klik lagi yang itu, kemudian change letter level, kemudian pilih yang itu, lalu oke. Nah, setelah itu sudah muncul 1.1-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, tetapi yang bagian bawah belum ada, jadi kita masuk ke heading 1, kemudian kita update dulu. Nah, setelah itu semuanya sudah muncul sampai ke bawah. Kemudian setelah itu kita kembalikan saja yang di bagian latar belakang dengan heading 2, modify, lalu kita kasih kembali. Oke, jadi kita selanjutnya akan sejajar, dan kita scroll ke bawah. Oke, ternyata sudah sejajar semua. Setelah itu kita scroll lagi ke atas. Setelah itu kita update daftar isi dengan klik kanan, kemudian pilih update. Setelah itu pilih update table, lalu kita oke. Dan otomatis sudah terubah ya, ada sudah poin-poinnya 1.1 dan selanjutnya. Tetapi di bagian bab 2 masih 1.4 ya, harusnya kita mau 2.1 dan 2.2 dan seterusnya. Caranya klik bagian 1.4, klik kanan, kemudian set number value, kemudian kita centang yang itu, lalu centang juga itu, kemudian kita start dari 2.1, lalu kita oke. Kita ubah juga di bagian bab 3-nya karena masih 1 titik bukan 3 titik, jadi kita ubah sama seperti tadi ya caranya. Oke, jadi kita centang, kita start mulai dari angka 3, kemudian start dari angka 1. Oke, jadi 3.1. Begitu juga dengan bab 4 dan bab 5-nya, kita ikuti cara seperti tadi. Oke, setelah itu kita mau bab satunya pisah dari daftar isi, jadi kita klik saja Ctrl plus Enter. Begitu juga yang lainnya, kita Ctrl plus Enter di bagian babnya agar terpisah antara bab dengan bab yang lain. Kemudian kita akan membuat daftar isi, yaitu kita ke bawah, scroll dulu ke bawah daftar isi, kemudian klik 2 kali di bagian bawah daftar isi ini, kemudian ke desain. Setelah itu kita klik page number, kemudian kita pilih bottom of page. Nah, di situ kita pilih yang plan number 2 yang di bagian tengah. Oke.
setelah itu kita akan mengubahnya menjadi angka Romawi, yaitu klik kanan format page number, kemudian kita pilih saja di sini menjadi angka Romawi dan kita start at number 1. Jadi kita oke saja. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah dan di bagian babnya juga masih angka Romawi ya. Semua sudah dikasih halaman tetapi masih angka Romawi semuanya. Oke, untuk mengubahnya yaitu kita klik saja di bawah daftar di sini, kemudian masuk ke menu layout, kemudian kita centang yang brackets ini, kemudian kita pilih next page. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah dan klik 2 kali bagian angka Romawi ini yang di bagian bab 1, kemudian kita pilih format page number, kemudian kita pilih saja jadi angka biasa dan start at 1 lalu oke. Nah, kemudian sudah berubah jadi angka 1. Kita scroll ke bawah. Oke, semuanya sudah seperti angka biasa. Oke, kemudian kita akan memberikan spasi kepada bab-bab ini. Caranya klik bab besarnya, kemudian heading 1 modify, kemudian kita ke menu format. Setelah itu kita pilih di bagian shading ini ya. Jadi kita pilih saja 12. Lalu kita oke. Dan setelah itu di bagian subbabnya juga kita copy saja, lalu kita ke heading 2, kemudian klik kanan modify, setelah itu ke format seperti tadi dan pilih afternya itu menjadi 6, lalu oke, dan kita scroll ke bawah, kita lihat apakah semuanya jaraknya sudah sesuai. Oke, ternyata sudah sesuai ya. Oke, kemudian kita akan membuat jarak antara kalimat ini ke normal. Kita klik kanan modify, lalu kita ke atur jaraknya saja, lalu oke. Lalu kita scroll ke bawah, apakah semuanya sudah berjarak? Oke, jadi semuanya sudah berjarak. Lalu kita akan memberikan gambar, langsung saja contohnya kita akan berikan gambar di bagian tujuan penelitian. Di bagian bab 1 kita enter saja, kemudian kita masuk ke insert pictures, lalu kita pilih saja gambar yang ada, lalu kita insert, kemudian kita atur. Setelah itu kita letakkan di bagian center tengah, kemudian untuk memberikan nama kita klik kanan, lalu kita pilih insert, kemudian kita pilih yang ada tulisan gambar, lalu kita oke saja. Sebelum kita oke, kita ketikkan dulu nama dari gambar ini, yaitu kita tulis saja burung Garuda, lalu kita oke. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Kemudian kita letakkan kursor di samping burung Garuda, lalu kita menu home, lalu kita cari di sini caption, lalu kita modify, lalu setelah itu hurufnya kita ubah menjadi hitam, kemudian ukurannya 12, hurufnya Times New Roman, kemudian letaknya di center atau tengah. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan satu gambar lagi. Kita scroll dulu ke bawah, kita letakkan gambar misalnya di bagian 4 sini, kita enter, lalu kita ke insert, lalu masuk ke pictures, lalu kita pilih gambar lagi yang ada di situ. Nah, lepas itu insert aja. Kita atur seperti tadi. Oke, kita atur aja. Kita beri nama seperti tadi, kita masuk ke gambar, ke label tadi. Lalu oke, kemudian kita tuliskan di sini seperti tadi gambar 2 titik.
Jadi kita beri nama saja di sini logo. Kemudian setelah itu kita akan membuat daftar gambarnya. Jadi di sini kita ketikkan saja di halaman 2 angka Romawi yang sudah kita kontrol plus enter tadi di bawah daftar isi. Kita ketik saja di sini daftar gambar. Setelah kita ketikkan daftar gambar, kita enter saja. Kemudian kita masuk ke preferences. Kemudian kita pilih yang insert table of figures. Kita klik saja. Setelah itu muncul menu seperti ini. Lalu kita captionnya jadi gambar. Setelah itu oke. Nah, setelah itu akan muncul otomatis seperti ini. Kemudian letakkan kursor di samping daftar gambar, kemudian klik heading 1. Nah, otomatis dia akan ke tengah lagi. Setelah itu kita akan membuat daftar tabel. Misalnya kita letakkan di bagian tujuan penelitian di bab 1, kita masuk ke insert. Setelah itu ada table, kita klik saja, kemudian terserah kita membuat tabel apa. Oke, di sini saya mau buat tabel, ambil 3 kolom dan baris, kemudian kita isikan saja di sini misalkan nama, maaf harusnya di sini nomor. Setelah itu nama, kemudian di sampingnya kita ketikkan saja seperti misalnya usia. Kemudian untuk memberikan nama pada tabel ini, kita langsung blok saja tabelnya. Kita blok dulu. Setelah itu kita klik kanan, kemudian insert caption. Nah, setelah itu kita berikan label di sini. Klik saja jadi tabel, lalu kita oke. Nah, kalau sudah, kita berikan saja namanya. Misalnya contohnya di sini ide biodata mahasiswa. Oke. Lalu kita coba berikan tabel lagi satu, misalkan di sini kita enter aja. Setelah itu kita kembali ke insert table dan ambil beberapa baris dan kolom yang kalian inginkan. Kemudian kita ketikkan saja di situ. Kita ketik saja. Oke. Kemudian kita blok lagi, klik kanan, insert table, kemudian berikan nama lagi seperti tadi. Jadi ini langsung otomatis tabel 2. Kemudian kita ketikkan saja di sini namanya, contohnya seperti tabel 2 jenis kelamin mahasiswa. Oke. Kemudian untuk membuat daftar tabel, kita letakkan kursor di bawah daftar gambar, kemudian kita kontrol plus enter, lalu kita ketikkan saja di sini seperti daftar tabel sesuai yang kita mau buat tadi, karena kita mau berdaftar tabel. Jadi kita ketikkan saja di sini daftar tabel. Setelah itu enter, kemudian kita pilih seperti membuat daftar gambar tadi ke preference, kemudian pilih insert table figures, kemudian kita pilih table yang di bagian captionnya. Setelah itu kita oke. Jadi otomatis ada tabel biodata. Kemudian kita letakkan kursor di samping daftar table, kemudian kita klik heading 1. Setelah itu kemudian kita update saja bagian daftar isinya.
Oke, klik kanan, update file, update table, lalu oke. Oke, jadi otomatis sudah berubah ya, tanpa kita harus mengetikkan juga satu-satu, tanpa ada kesalahan. Jadi semuanya sudah masuk di sini. Kemudian setelah ini, oke, kita scroll dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka. Caranya yaitu kita letakkan kursor di bawah saran, kemudian kita Ctrl plus Enter lagi untuk membuat daftar pustaka. Lalu kita ketikkan saja di sini daftar pustaka. Oke, kemudian kita letakkan di heading 1. Setelah itu kita akan membuat seperti suatu referensi ya, dikarenakan ini di dalam paragraf sudah ada referensinya, tetapi kita akan mencoba membuat contohnya. Caranya seperti ke preferences, kemudian kita simbolnya tuh, stylenya tuh kita ambil saja seperti ini, apa oke, contohnya seperti kita tadi sudah simbol apa, kita klik yang itu, kemudian di sini. Oke, setelah itu kita pencet yang edit ini, kemudian last ini nama akhir ya, kita ketikkan misalkan di sini saya mau ketik nama Fajria. Setelah itu nama depannya kita ketikkan Muhammad. Oke, lalu kemudian kita ketikkan lagi ya, sini seperti saja, namanya itu Ana, bagian depannya kita ketikkan Siti, lalu kita add saja, lalu oke. Setelah itu bagian titelnya kita ketikkan saja, ini hanya contoh, jadi kita ketikkan saja apa yang ada dulu. Oke. Setelah itu bagian jurnal. Kemudian tahunnya kita isi 2019. Kemudian volumenya halamannya kita isi, kemudian di situ kita klik OK. Nah, jadi seperti ini contohnya, seperti referensi. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah di bagian daftar pustaka, kemudian kita buat di situ. Caranya yaitu dengan kita ke preference, kemudian kita klik yang itu. Setelah itu kita pilih yang pertama. Oke. Lalu ada otomatis di sini yang kita buat referensi tadi. Kemudian kita hapus saja bagian biografi. Setelah itu oke, dan sudah jadi. Kemudian kita ke daftar isi, kita klik saja yang di bagian navigation, kemudian kita update, klik kanan, update file, lalu klik update yang di bagian bawah, lalu oke. Dan semuanya sudah selesai ya, dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.